Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf Bu, wabarakatuh. ini Bu Sumiati dari SDN Pekunten. Ya, Bu Sumiati. Ya, terima kasih menanggapi dari pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin saya hanya bisa memberikan sedikit pengaruh bisa dari lingkungan keluarga bisa, pengaruh dari lingkungan teman juga bisa juga dari karakter anak itu sendiri itu. Yang menjadi beda. Ya, sudah cukup Bu. Oke. Bisa diterima? Bisa Ibu, sangat jelas sekali ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Banyak sekali Bapak ngajari dari apresiasi atau pertanyaan yang sudah diberikan tadi di kolom chat. Ini adalah teladan yang baik dari guru dan semua elemen di lingkungan sekolah. Guru mengajar dengan hati, mendidik dan membimbing siswa. Banyak sekali. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya ya atas tanggapan atau respon yang disampaikan atas apa yang saya coba untuk lontarkan. Karena kita melihat sekarang ini kan fenomena daripada dunia pendidikan kita ya tidak seperti situasi pada masa-masa yang lampau, karena di samping di dunia pendidikan juga ada perubahan-perubahan yang sifatnya yang sangat signifikan. Ada juga aturan-aturan hukum yang kadang-kadang dalam pelaksanaannya itu bersentuhan dengan Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan pendidikan. Contohnya adalah ada aturan hukum tentang peradilan anak, ya, sistem peradilan anak. Nah, ini aturan hukum ini seringkali bersinggungan, ya, ketika Bapak Ibu di sekolah dengan niatan untuk memberikan pendidikan dan bimbingan, kadang-kadang malah menjadi permasalahan hukum. Ya, contoh sekiranya Bapak Ibu memberi teguran atau sedikit menyentuh murid itu, ya. Nah, ini biasanya orang tuanya tidak terima, kemudian melaporkan Bapak Ibu selaku guru dengan alasan ada undang-undang sistem peradilan anak. Nah, ini kan adalah fenomena-fenomena yang kemudian secara tidak langsung ya merubah pola dan tata cara ketika Bapak Ibu sekalian melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Berbeda dengan kita dulu. Ketika kita masih sekolah, kalau sudah di sekolahan, itu sudah menjadi tanggung jawab penuh Bapak Ibu guru di sekolah. Orang tua kita di rumah sudah tidak ikut-ikutan. Ya, jadi betul-betul diserahkannya kita kepada pengawasan pembimbingan Bapak Ibu di sekolah. Ya, jadi betul-betul terasa sekali bagaimana hubungan batin, ya, ikatan emosional antara kita selaku murid dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Bahkan tidak jarang terasa di dalam hati kita bahwa Bapak Ibu guru ini adalah orang tua kita yang kedua setelah orang tua kita yang ada di rumah. Itu, nah inilah yang sebenarnya yang menjadi inti daripada ya dunia pendidikan yang semestinya itu lebih diperkuat, ya, lebih diperkuat dan tidak justru dibenturkan dengan hal-hal lain yang juga sifatnya yang juga sifatnya nanti itu dapat mengganggu daripada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai guru. Saya sangat sependapat ketika Bapak Ibu guru berpendapat bahwa pendidikan yang utama itu adalah tentunya adalah bagaimana kita membentuk karakter, membentuk pribadi, ya, membentuk kejiwaan daripada anak didik kita. Kalau saya, ya, saya hanya berpedoman kepada apa yang sudah disepakati bersama, yang sudah kita sepakati sebagai bangsa, yaitu apa yang ada di dalam syair lagu Indonesia Raya itu. Sebenarnya seluruh sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila kita ingin membangunnya,
ya kita cukup berpedoman dengan syair lagu Indonesia Raya. Syair yang mana? Ya syair yang mengatakan bangunlah jiwanya, baru bangun badan. Jadi bangun jiwanya dulu, baru badannya kemudian, lebih gampang. Jadi membangun jiwa, membangun karakter, ya, membangun watak itu kan semuanya adalah kejiwaan. Ya. Nah ini yang kadang-kadang sering terabaikan, ya, ketika kalau saya lihat sekarang ini dalam muatan-muatan pembelajaran, mohon maaf saya tidak tahu secara detailnya, justru itu yang berkurang, ya, malah mungkin saja seperti pelajaran-pelajaran GBHM, PMP, ya, apa dulu namanya itu PSPB itu sudah tidak ada lagi sekarang. Ya, padahal itu kan pelajaran-pelajaran yang menanamkan rasa kebangsaan, ya, rasa cinta tanah air, bagaimana kita bergaul antara yang satu dengan yang lain di dalam pelajaran itu. Nah ini sekarang pelajaran itu justru malah tidak ada, ya. Termasuk pelajaran-pelajaran sejarah itu adalah pelajaran yang dapat menumbuhkan rasa bangga, ya, sebagai bangsa Indonesia. Karena dalam sejarah itu kita bisa melihat bagaimana luar biasanya leluhur-leluhur kita yang mendirikan bangsa dan negara ini. Tetapi justru sekarang saya lihat pelajaran-pelajaran sudah hampir tidak dikenal oleh anak-anak kita, ya, sehingga apa namanya amanat daripada lagu Indonesia Raya untuk membangun jiwa itu agak sudah banyak diabaikan. Orang lebih banyak membangun otak, ya, orang lebih banyak membangun teknologi, ya, tetapi lupa membangun manusianya. Ya, itulah yang kemudian dulu zaman, kalau nggak salah zaman Pak Harto itu yang dikatakan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ya, jadi membangun jiwa dan raganya, jasmani dan rohaninya itu yang terbangun. Ya, tapi sekarang kita lihat tidak seperti itu lagi. Baik Bapak Ibu semuanya, ya, karena kita berbicara tentang tatanan, ya, tentu tatanan itu adalah tidak akan terlepas dari norma-norma, ya, baik norma yang tertulis maupun norma yang tidak tertulis, ya, yang kemudian dikenal dengan nama hukum. Ya, jadi hukum adalah apa kira-kira? Coba, ada yang bisa? Kalau saya tadi menyampaikan bahwa tatanan itu adalah tidak terlepas dari norma-norma yang kemudian seluruh norma itu, ya, norma-norma dasar, norma-norma hakiki itu kemudian diwujudkan di dalam suatu perwujudan yang kemudian disebut hukum. Ya, nah kemudian hukum ini memiliki banyak sekali cabang dan dimensi, ya, sebagai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan pada saat hukum itu dibentuk. Jadi hukum tidak dapat dimusnahkan, hukum tidak dapat diciptakan, tetapi hukum akan tumbuh dan berkembang, ya, sebagaimana peristiwa, sebagaimana zaman yang mengikutinya. Jadi oleh karena itu hukum akan selalu tertinggal satu langkah di belakang suatu peristiwa.